Kita sih seneng ya kalau kita ngelihat Pilpres kali ini, hoax atau fitnah itu udah jauh berkurang dibanding Pilpres 2014, 2019. 2014 kan kita tahu, aduh fitnahnya itu luar biasa. Itu ada tabloid obor rakyat yang nuding-nuding Jokowi PKI lah, ibunya nggak jelas lah. Ujung-ujungnya terakhir sampai kemarin soal persidangan ijazah palsu. Ijazahnya jelas, tapi orang-orang itu mereka meyakini ijazah palsu sampai pada akhirnya yang ngomong itu yang akhirnya masuk penjara karena menyebarkan berita bohong dan fitnah. Terakhir ada Rocky Gerung lah. Itu ya memang kan agak dol ya. Dia ngomong soal bajingan tolol disematkan ke Jokowi dan sampai sekarang Rocky lagi berurusan dengan aparat keamanan. Relatif yang lain-lain ya masih so-so lah, masih baik-baik saja. Kenapa? Karena memang tokoh-tokoh politiknya yang dari dulu sering misalnya memainkan politik identitas, kopar kapir, itu kok sekarang nggak nongol. Ada nggak sih pertanyaan dalam kepala kita, hari-hari ini menjelang Pilpres Rizik kemana ya? Ismail Yusanto yang HTI itu kemana ya? Atau kelompok-kelompok garis keras itu kemana ya? Kok mereka diem? Kok mereka seperti tenggelam, nyilem? Apakah mereka masih sudah luntur keinginannya mendirikan khilafah? Atau mereka sudah luntur keinginannya mendirikan Indonesia bersyariah? Atau sudah luntur keinginannya untuk menegakkan negara agama menggantikan Pancasila? Kalau itu adalah ideologis, agak susah dibilang kalau tiba-tiba saja mereka keinginannya hilang atau terhapuskan. Tapi dengan diemnya mereka, tidak adanya mereka dalam panggung politik ini, satu sisi saya senang. Karena ya ujaran soal politik identitas, ujaran soal kopar kapir, ujaran soal kalau nggak milih pemimpin A atau capres A, maka dia termasuk orang yang sesat dan perlu dikafirkan sampai dihalalkan darahnya, itu sudah berkurang. Tapi di sisi lain deg-degan juga. Apakah ini sebuah strategi mereka untuk diam sementara, menunggu induk semangnya bisa mendapatkan kekuasaan? Sehingga nanti pada saat induk semangnya berkuasa, mereka nongol lagi justru untuk memanfaatkan kekuasaan demi tujuan-tujuan mereka. Ya kan? Ini yang paling kita bikin deg-degan. Ada berbagai macam analisa, kelompok-kelompok kanan ini memang dulu sudah sepertinya ada atau melipir-lipir dekat-dekat ke Anies Baswedan. Tapi kalau kita pelajari perjalanan sejarah bangsa ini setidaknya mulai dari pemilu 2014, kita tahu kan, dulu strateginya Pak Prabowo menggandeng mereka. Menggandeng kelompok-kelompok kanan, Prabowo dicapreskan berdasarkan ijtima ulama gitu kan. Prabowo bahkan dikatakan yang tidak memilih Prabowo itu adalah orang-orang sesat. Prabowo adalah titisan atau titipan ulama, itu tahun 2014. Tapi ternyata di 2014 kalah. Tentu ada evaluasi dong. Kok gue kalah ya? Padahal didukung oleh kekuatan yang tanda kutip menunggangi umat Islam, dan umat Islam adalah populasi terbesar di Indonesia. Kenapa udah pakai nama agama masih kalah? Mungkin mau dievaluasi, tiba-tiba jeder pemilu atau pilkada 2016. Yang ternyata memenangkan Anies Baswedan justru dengan isu itu. Isu Al-Maidah misalnya, isu pemimpin kafir misalnya, isu Anies adalah pemimpin pilihan karena satu agama. Anies menang di Jakarta. Alih-alih mengubah strategi kekalahan 2014, karena ada fenomena kemenangan 2019, isu itu dipakai lagi. Harapannya apa? Harapannya mudah-mudahan
hasil dari Pilkada Jakarta merembet ke pemilu atau Pilpres 2019. Jadi jangan kaget kalau di 2019 kita masih bertempur dengan gerombolan yang kita sebut dengan kadrun. Orang-orang yang gampang sekali mengkafirkan, orang-orang yang gampang sekali menggunakan agama sebagai alasan atau bungkus untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka. Nyatanya kalah lagi Pak Prabowo. Jadi sebetulnya, waduh, nggak bisa nih pakai kelompok-kelompok ini untuk menang Pilpres. Diubah strategi. Kebetulan, waktu itu Pak Jokowi pada periode kedua sadar. Dia nggak bisa bergerak sendiri. Dia butuh dukungan parlemen yang cukup. Dia butuh parlemen memuluskan undang-undang untuk membereskan berbagai undang-undang yang menghambat pengembangan Indonesia, menghambat pembangunan Indonesia. Jadi kekuatan parlemen itu dibutuhkan. Karena itu digandenglah semua kekuatan parlemen kecuali PKS dan Demokrat. Kenapa? Ya kita tetap butuh oposisi lah. Kita butuh tetap suara-suara kritis di luar pemerintahan. Tapi semua kekuatan parlemen digandeng. Tujuannya apa? Tujuannya memuluskan berbagai perangkat aturan, perangkat undang-undang yang memang harus dibahas di parlemen. Jangan kaget kalau pada periode kedua ini kita bisa melahirkan undang-undang Omnibus Law misalnya yang tujuannya untuk memudahkan investasi kita sehingga ekonomi kita bisa mengantisipasi perubahan-perubahan ke depan. Ada undang-undang IKN yang juga kontroversial pastinya. Ada undang-undang kesehatan tuh yang baru kemarin ditentang oleh ID karena memang peran ID diamputasi sedemikian rupa, bukan lagi menjadi satu-satunya organisasi profesi kedokteran yang diakui pemerintah. Bisa juga dokter-dokter membangun organisasi lain, organisasi profesi lain yang bisa diakui, ditampung di undang-undang kesehatan. Kalau seandainya parlemennya nggak kuat, kan undang-undang yang kontroversial kayak gitu, padahal penting bagi pembangunan bangsa ke depan nggak bisa ditelurkan karena terhambat di parlemen. Untuk itulah, maka Gerindra diajak masuk dalam pemerintahan, Prabowo memegang jabatan sebagai Menhan. Mungkin dengan itu ada sebuah ide, nggak bisa lagi mengharapkan kelompok-kelompok pemilih yang melulu menjual agama. Kali ini jualannya adalah Jokowi karena memang terbukti Jokowi menang 2 kali. Kemenangan itu harus juga diraih. Harus juga diambil suaranya, harus juga dimanfaatkan momentumnya. Tapi syaratnya satu. Syaratnya pemilih-pemilih lama, orang-orang yang sebelumnya mendukung Prabowo, yang menggunakan jargon-jargon agama, yang gampang mengkafir-kafirkan, itu tetap dipelihara, tapi syaratnya mereka nggak boleh teriak. Ya kan? Mereka nggak boleh ngomong, mereka nggak boleh sesumbar di lapangan sehingga kemudian para pendukung Jokowi, ternyata masih kita nggak mau lagi deh. Berbahaya kalau kelompok-kelompok ini yang akan memimpin Indonesia ke depan. Bisa-bisa bubrah nih Indonesia, kan gitu. Nah, golongan atau orang-orang yang tadinya memilih Jokowi mulai nih terpengaruh. Orang ini sudah berubah. Dulu dia dekat-dekat dengan Rizik, dekat-dekat dengan HTI, dekat-dekat dengan FPI, dekat-dekat dengan semua kelompok-kelompok yang kadang-kadang mengharamkan demokrasi, kadang-kadang mencaci maki Jokowi sebagai presiden bohong-bohongan, kadang-kadang bahkan nggak mengakui hasil pemilu yang memenangkan Jokowi. Tapi sekarang dia nggak mau kelihatan dekat-dekat lagi. Dia lebih suka dekat-dekat dengan Jokowi. Jadi dalam konteks politik, ya di mata timnya Prabowo, Pak Jokowi posisinya nggak jauh beda sama Rizik, sama HTI, sama FPI. Cuma didekati untuk menarik suara.
Wajar kalau kita lihat baliho di mana-mana, Prabowo lebih Jokowi dari Jokowi misalnya. Ada baliho presiden, fotonya bukan Prabowo sendiri, bareng-bareng sama Jokowi. Ada yang ada yang menganalisa bahwa ini ya usaha untuk menarik dukungan dari pendukung Jokowi. Tapi ada juga yang ngomong, ini mah presiden nggak pede. Dulu deketin kelompok sana, pasang baliho bareng-bareng sama kelompok-kelompok sana, tokoh-tokoh di sana. Sekarang yang dideketin adalah kelompok seberangnya, pasang baliho bareng-bareng. Kapan menunjukkan jati dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader? Jangan-jangan ini bukan leader, ini cuma dealer yang deal sana, deal sini, deal sana, deal sini. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan publik. Saya nggak tahu sebetulnya apa yang terjadi, kenapa kelompok-kelompok yang dulu getol 212, yang dulu getol demo, yang dulu getol teriak-teriak tegakkan khilafah, yang dulu getol mengharam-haramkan pemilih Jokowi, yang dulu getol mengatakan bahwa memilih Ahok tidak pantas jenazahnya disolatin atau dimandikan dengan layak. Sekarang kemana? Mungkin mereka mau bersabar karena mereka berpikir kalau mereka teriak-teriak, mereka nggak akan pernah menikmati kekuasaan. Jadi mereka bersabar saja menunggu induk semangnya menang jadi presiden Indonesia. Saat itulah barangkali mereka akan muncul lagi di pucuk-pucuk kekuasaan dan kemudian mereka akan melancarkan ideologinya kembali. Kita lihat fenomena ke depan, apakah analisa itu, perkiraan itu memungkinkan muncul lagi. Saya Kekun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.